Halo guys, gua Rizky Albert kembali membahas tentang Cynthia Chandranaya dan para fighter di bela diri bersatu. Ya, kemarin tanggal 4 September 2020 gue lihat di live IG-nya Cynthia Chandranaya. Dia mengklarifikasi dan meminta maaf dan curhat sebelum dia melakukan seperti kayak konferensi pers. Dia sempat curhat dengan Rudy Ahong Gunawan atau biasa dipanggil Ko Ahong. Jadi dia melakukan klarifikasi bersama Ko Ahong. Kira-kira apa yang dia utarakan? Lihat videonya. Banyak statement, banyak komentar yang masih bertanya-tanya. Cynthia Chandranaya meminta maaf karena videonya yang mungkin bisa lihat video gue sebelumnya di channel YouTube gue The Magic Fighter MMA, bahwa MMA itu yang ada digoreng-gorengnya. Nah itulah tanda kutip biar bisa lu nonton di video gue sebelumnya. Jadi apa yang mungkin masih bertanya-tanya para fighter MMA atau tim bela diri bersatu, banyak yang harus dibuktikan. Selain dia mengklarifikasi, dia minta maaf dengan para fighter, buktiin dong, bahas lagi dong tentang dia push up 1 jari, dia pecahin duren, sekali pecah, tapi yang pecah apa? Duren sama batunya. Gila. Lihat terus, kembali lihat videonya. Untuk klarifikasi minta maaf. Dan di sini saya bersilaturahmi ke Ko Ahong karena pertama kali aku cerita dulu kenapa kok ke Ko Ahong gitu ya. Pertama aku dengar dari temen juga gitu kan, kalau misalkan di setiap ininya Ko Ahong tuh enak ngomongnya gitu kan. Wah, kanan. Iya, jadi aku cobalah. Jadi aku juga ada temen gitu yang memang deket sama Ko Ahong. Jadi aku minta saran ke beliau untuk gimana kalau aku bertemu dengan Ko Ahong gitu kan. Jadi oh ya udah nggak apa-apa. Jadi aku minta nomornya dan aku calling ya Ko saat itu, dan di situ enak banget aku ngobrolinnya, jadi nyambung juga gitu kan, jadi nyaman banget. Jadi aku juga mencurahkan keluh kesah aku gitu kan, dan juga menjabarkan apapun yang ditanyakan oleh Ko Ahong. Jadi saat itu juga sudah aku jelaskan. Nah setelah itu aku juga ada acara juga ke Jakarta. Jadi aku langsung aja deh datang ke Jakarta dan langsung menemui Ko Ahong seperti ini. Jadi biar lebih enak gitu, lebih apa ya, lebih nyaman lagi untuk bersilaturahmi, lebih lebih dapet lah kalau untuk aku sih gitu. Kayak suasananya. Jadi gimana untuk Ko Ahong di sini? Jadi saya di sini ingin lebih condong ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini yang viral, yang bahwa menyatakan Cynthia Chandranaya mendeskripsikan MMA. Jadi di sini saya bukan sebagai fighter MMA, tidak. Saya juga bukan sebagai dari bagian bela diri bersatu, tidak. Tetapi saya di sini sebagai individu biasa yang hanya ingin agar masalah antara Cynthia Chandranaya dengan bela diri bersatu itu selesai gitu. Jadi tidak berangsur-angsur dulu, kelamaan banget permasalahan ini. Karena untuk kita ingat lagi, sebentar lagi kita juga mau mengadakan yang namanya One Pride, ya kan? Kalau One Pride mau diadakan, kita lebih mengarahkan konsentrasi kita untuk acara kita daripada kita menghabiskan waktu atau emosi kita
kita di sesuatu yang nggak jelas gitu maksudnya, lebih ke arah sana sih. Iya, jadi Ko Ahong di sini atas nama pribadi ya teman-teman, dan juga di sini aku juga mau menjelaskan apa yang dipermasalahkan itu, yang aku mengupload konten yang MMA gitu kan, atau yang itu kan yang Ya, ditanyakan. jadi yang ingin dijelaskan oleh Cynthia Chandranaya adalah konten YouTube yang waktu itu pernah dinaikkan oleh Cynthia mengenai MMA. Nah itu sumber masalahnya kalau menurut aku ya. Ya benar. Jadi langsung aja aku jelasin. Langsung jelaskan. Jadi langsung aja aku jelasin, aku juga sudah catat ini. Tujuan aku membuat konten itu adalah untuk menjelaskan kepada netizen. Nah ini bukan untuk menjelaskan kepada fighter MMA, karena aku tidak ada maksudnya tidak ada urusan, tidak ada masalah gitu dengan fighter MMA gitu. Oke, saya potong sebentar Ya. sedikit. Jadi saya ingin menjelaskan jika kita ingin melihat suatu pokok permasalahan, kita juga mesti melihat dari sisi yang lain. Jangan hanya kita melihat dari sisi yang satunya gitu. Jadi kita mesti melihat dari dua belah sisi. Nah, sisi negatif, sisi positif, sehingga kita bisa tahu, oh iya ini maksudnya tujuannya adalah apa. Sama dengan contoh misalkan, gue pengen itu jam tangan gitu. Nah, gue pengen jam tangan itu bagaimana caranya? Satu, bisa dengan gue mencuri. Dua, bisa dengan cara gue bekerja untuk menghasilkan duit. Cara mana kan dipikir dulu. Ada cara positif, ada cara negatif. Yang mana yang mau kita kumpulin dulu, kita cerna dulu, kita pikirin, oke, baru putuskan apa yang mau lu lakukan, apa yang mau intinya lu dapat. Jangan berdasarkan emosi ataupun jangan berdasarkan sesuatu itu awal pertamanya negatif gitu ya. Kalau dari pertama kita udah berpikiran negatif, kepala kita hasilnya pasti negatif. Tetapi jika kita awal mula berpikiran yang positif, pasti kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi maaf sebelumnya saya ingin menjelaskan, saya juga adalah salah satu fighter MMA yang waktu video itu muncul di upload oleh Cynthia mengenai MMA, saya juga marah dan saya juga emosi. Itu jelas, jujur, saya langsung marah-marah di grup One Pride. Oke, saya bilang wah ini orangnya udah nggak benar nih gini, saya marah. Nah, setelah itu banyak muncul teman-teman dari One Pride yang teman-teman fighter MMA yang keluar dan menyatakan dia punya maksud ya kan, ketidaksenangannya. Nah, kemudian saya punya teman Hans Hosman, dia mengajak saya untuk membahas tentang Cynthia Chandranaya, tetapi dari sisi positifnya dia mengajak. Wah, kenapa dari sisi positif? Dia bilang karena ya sudah banyak orang yang ibaratnya menjelek-jelekan kamu gitu. Maksudnya dari sisi buruk ya. Cynthia tuh begini, Cynthia tuh begitu. Nah, Hans bilang, bro, yuk kita bikin live IG, kita dari sisi kenapa Cynthia Chandranaya melakukan atau membuat konten itu. Nah, saya baru belajar dan saya mulai berpikir dari sisi yang saya anggap oke, dulu saya pernah berpikiran negatif nih tentang Cynthia. Sekarang waktu saya mau live dengan Hans, saya berpikir dari sisi positif. Dan itu hasil dari sisi positif itulah saya berpikir, oh iya benar juga. Bukan maksud daripada yang tadi Cynthia bilang, tujuannya diarahkan ke bukan ke netizen. Yes, ke netizennya, jadi seperti itu. Lanjut? Ya, lanjut ya. Jadi lanjut, tadi itu sudah dijelaskan juga kan sama Ko Ahong, itu bukan ke fighter MMA-nya, melainkan ke netizen yang memang itu kok dari setiap aku posting apa-apa itu kan selalu ada yang bilang buktikan dong kalau misalkan hebat katanya itu coba dong di MMA, coba dong di One Pride katanya gitu kok. Ya. Jadi aku juga di sini aku nggak beranggapan kalau aku hebat gitu loh. Jadi saya juga tahu, saya juga sering lihat di IG ya komen-komennya. Jadi kalau menurut aku pembuktian untuk menjadi yang terbaik bukan di arena pertandingan, dalam hal ini oktagon.
atau karena sering ya itu dia tadi yang sudah saya katakan di sini. Jadi banyak banget yang teman-teman yang bilang kalau di komenan itu harus turun di oktagon, turun di ini, karena kan kalau menurut aku itu semua ada jalannya masing-masing ya kok ya. Kalau Ahong mungkin ngambil jalannya ke MMA, kalau aku ngambil jalannya ke yang lain gitu. Jadi semua juga mungkin ada yang ikutan bela diri, ikutan latihan juga banyak juga kan, tapi punya jalannya masing-masing seperti itu. Nah yang kedua, lalu saya mengambil ulasan dari tim Larkin yang menyatakan bahwa MMA fighter dipersiapkan oleh pelatihnya untuk bertarung di oktagon dengan satu lawan. Nah, yang ketiga, fighter MMA ini tidak siap dengan pertarungan jalanan yang dihadapkan dengan banyaknya orang atau keroyokan dan senjata. Dalam hal ini adalah video dari tim Larkin dan pernyataan dari tim Larkin. Nah, yang keempat, karena semua orang tidak siap semua orang itu tidak siap mau dari bela diri apapun, tidak saja dari MMA gitu. Karena sulit berhadapan dengan pengeroyok bersenjata. Dan yang kelima, kalau menurut saya semua ini adalah salah paham. Karena pengambilan makna dari konten yang tidak dicerna terlebih dahulu, dan jika kita sudah terlebih dahulu berpikiran negatif ya, yang tadi kata Ko Aong tadi ya, pastinya semuanya juga diambilnya dari sisi negatif. Dan di sini saya memohon maaf untuk yang beranggapan kalau misalkan bukan beranggapan, memohon maaf kalau konten saya yang itu menyinggung perasaan dari pihak bela diri bersatu dan MMA ya kok ya. Saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan Ko Ahong aja yang begitu nonton video itu langsung berpikiran negatif kan. Jadi mungkin di situ saya di situ adalah salah penempatan kata per kata, jadi mungkin langsung ambil ke yang sebelah situnya. Jadi di sini juga saya belajar banyak untuk supaya berhati-hati dalam memakai kata, berhati-hati dalam membuat konten seperti itu. Gitu ya kok mungkin. Ya guys, udah lihat videonya bahwa Cynthia Chandranaya sudah meminta maaf pada para fighter MMA bersama atau ditemani dengan Rudy Ahong Gunawan. Oke, semoga menjadi pelajaran untuk semuanya dan mengatur kata-kata yang tepat dalam berkata di media sosial atau YouTube. Jumpa lagi di video-video berikutnya dengan gue, Magic Fighter. Salam Magic. Aji.